Hai Sobat Epic, ajang olahraga seperti Piala Dunia atau Olimpiade pasti membuat kita excited ya. Selain karena tim favorit, bahkan tim negara kita yang ikut berkompetisi, kita juga termotivasi karena semangat olahraga yang membara di kompetisi tersebut. Akan tetapi, bagaimana jika semua itu tercoreng oleh atlet yang melakukan kecurangan? Yuk kita bahas! Semoga yang terbaik yang menang. Pepatah ini terdengar sangat terhormat dan membuktikan fakta bahwa keadilan harus selalu menjadi yang terdepan dalam olahraga, tetapi kenyataannya seringkali bertolak belakang. Di sebagian besar ajang olahraga justru sering terjadi penipuan, kecerobohan, dan terkadang bahkan kecurangan yang paling tidak dapat diterima. Dalam video ini, kami akan membongkar tanpa ampun 8 atlet dengan skema kecurangan yang sangat spektakuler pada masanya. Di antaranya tentang pesepak bola yang diduga mentransfer uang jutaan dolar, bintang poker dengan trik busuk, dan atlet olimpiade yang berbohong demi mendapatkan medali. Jadi video kali ini akan menjadi sangat menarik dan menghibur nih Sobat Epic. Ikuti terus di sini ya, hanya di Story Epic. Oh, dan tuliskan di kolom komentar jika kalian juga pernah melakukan kecurangan dalam olahraga atau kalian mengetahui salah satunya nih. Kami penasaran nih guys. Oke, kita mulai di nomor 8 dengan salah satu skandal terbesar yang pernah terjadi di ajang olahraga terkenal di dunia, yaitu Olimpiade. Meskipun selalu ada diskusi kecil selama Olimpiade karena turnamen individu yang tak terhitung jumlahnya, apa yang terjadi di London pada tahun 2012 bagi banyak orang sulit dikalahkan dalam hal kelancangan dan kecurangan, yaitu turnamen bulu tangkis Olimpiade, di mana tim Cina dan juga tim putri Korea Selatan dan Indonesia bekerja sama dengan trik yang sangat cerdik. Masing-masing tim diduga kalah di dalam pertandingan bulu tangkis dengan sengaja. Namun meskipun orang mungkin berpikir bahwa mereka melakukan hal ini sebagai manipulasi agar tersingkir dari turnamen lebih awal karena alasan yang tidak diketahui, tetapi tebakan orang-orang saat itu salah. Sebab faktanya, Cina ingin bermain di babak yang lebih tinggi dengan menghadapi tim lawan yang seharusnya lebih enteng. Setelah mereka telah lolos ke babak utama selama fase grup saat itu, perlahan-lahan menjadi jelas bahwa mereka harus menghadapi lawan-lawan tangguh di sana, sehingga mereka lebih memilih untuk bermain buruk di pertandingan grup yang tersisa. Hal itu membuat mereka tidak perlu bermain melawan tim-tim favorit dengan peringkat mereka yang lebih rendah. Namun penurunan performa mereka yang tiba-tiba tidak luput dari perhatian. Performa mereka berujung pada investigasi terhadap tim Cina yang kemudian membuat beberapa pemain dilarang mengikuti Olimpiade untuk selamanya. Selanjutnya di nomor 7, kita sampai pada seorang atlet yang meskipun olahraga ini tidak aktif secara fisik dalam arti langsung, ia terlibat dalam bisnis jutaan dolar yang dipandang oleh sebagian besar orang sebagai olahraga mental yang tangguh. Atlet ketujuh kali ini tentang bintang poker Amerika, Mike Postle, dan dugaan penipuan yang telah membuat dunia poker tegang sejak 2019. Mike Postle yang untuk waktu yang lama dianggap sebagai pemain amatir yang sangat berbakat, akan tetapi ia telah lama melewatkan kesempatan untuk menjadi pemain profesional. Pada kenyataannya, sejak saat itu ia harus menghadapi tuduhan bahwa ia telah melakukan kecurangan selama berbulan-bulan di turnamen televisi yang cukup terkenal. Faktanya, pada tahun 2018, Postle mulai berpartisipasi dalam turnamen langsung, di mana ia duduk di meja dengan para pemain profesional sejati. Meskipun pada awalnya banyak yang mengira ia hanya akan tersingkir lebih awal, ia membuktikan tebakan semua orang salah dan selama berbulan-bulan ia mengalahkan semua lawannya, tidak peduli seberapa bagus dan terkenalnya mereka. Postle seolah-olah memiliki kekuatan peramal dan selalu membuang kartunya ketika ada orang lain yang memiliki kartu yang lebih baik. Sebaliknya, ia selalu dapat memenangkan setiap ronde ketika ia benar-benar memiliki kartu terbaik dan dengan demikian hampir tidak pernah melakukan gertakan yang beresiko. Namun ketika Postle pada suatu saat mengambil bagian dalam sebuah turnamen di mana tidak ada kamera dan karenanya tidak ada orang di luar yang dapat melihat kartu dari semua pemain, ia kalah telak. Oleh karena itu banyak yang menduga bahwa Postle tidak terlalu pandai bermain poker, tetapi ia bekerja sama dengan kaki tangan yang melihat gambar-gambar di TV dan dengan demikian memberinya informasi tentang kartu-kartu lawan-lawannya. Meskipun tuduhan ini belum terbukti, Postle baru-baru ini terlibat dalam persidangan di mana bintang poker lainnya menuduhnya menipu hingga jutaan dolar.
Seperti yang telah disebutkan, belum ada bukti yang ditemukan, tetapi karena Postel telah menghentikan karirnya dan tidak ada pengacara yang ingin membelanya lagi, maka dapat diasumsikan bahwa kecurangan telah terjadi dan beberapa hal memang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pada nomor 6 kami melanjutkan dengan penipuan yang sulit ditandingi dalam hal kebodohan dan ketidakjujuran. Ini adalah tentang Paralimpiade 2000 di Sydney dan tim bola basket Spanyol yang akhirnya memenangkan medali emas. Sepanjang turnamen, tim Spanyol mengalahkan semua lawan dengan gaya permainan yang menakjubkan dan akhirnya menjadi juara tak terbantahkan di antara para pemain bola basket penyandang disabilitas intelektual. Namun beberapa pengamat ragu bahwa banyak pemain yang dapat bermain di level yang sangat tinggi sehingga pemain tersebut bahkan mampu bersaing dengan para pemain profesional. Selain itu, beberapa pemirsa TV mengenali banyak pemain yang pada akhirnya mengarah pada penipuan terbesar dalam sejarah Paralimpiade, yaitu 80% dari pemain Spanyol tersebut ternyata tidak memiliki gangguan mental sama sekali, tetapi mereka hanya berpura-pura untuk memenangkan turnamen. Bahkan ternyata para pemain ini diinstruksikan oleh pelatih mereka untuk bermain sedikit lebih lambat dari biasanya agar kecurangan yang mereka perbuat tidak ketahuan. Insiden ini tidak hanya bertentangan dengan semangat olahraga, namun lebih jauh lagi juga menghilangkan kesempatan semua lawan untuk berkompetisi secara adil. Setelah para pemain dievaluasi, Spanyol akhirnya didiskualifikasi. Semua pemain bahkan harus mengembalikan medali mereka. Selain itu, Federasi Bola Basket Spanyol juga didenda besar dan harus membayar kembali semua subsidi negara yang telah mereka terima untuk persiapan turnamen. Di nomor 5 tetap dengan kasus yang terjadi di Olimpiade, tapi kali ini mari kita kembali ke tahun 1984, yaitu Olimpiade di Los Angeles. Dalam edisi ini ada sebuah upaya kecurangan yang aneh, bahkan kisahnya masih sering diceritakan sampai sekarang. Hal ini melibatkan atlet atletik Puerto Rico, Madeline De Jesus yang mewakili negaranya dalam lompat jauh dan estafet 4x400 meter. Namun ketika De Jesus salah menginjakan kakinya di salah satu babak lompat jauh, ia mengalami cedera yang cukup parah sehingga ia tidak dapat melanjutkan pertandingan. Namun alih-alih menyerah, ia justru menemukan sebuah metode yang kemudian menjadi berita hangat di seluruh dunia. Madeline De Jesus selama Olimpiade ditemani oleh saudara kembarnya, Margaret, yang terlihat hampir identik dengannya. Jadi ketika Madeline cedera, Margaret dengan cepat berganti pakaian di Catacombe Stadion dan menggantikan saudarinya dalam Olimpiade seolah tidak terjadi apapun. Kecurangan ini tidak terdeteksi selama beberapa ronde, namun ketika Puerto Rico semakin dekat ke babak final, justru pelatih mereka sendirilah yang menaruh kecurigaan. Pelatih mereka akhirnya mengetahui bahwa si kembar telah melakukan kecurangan. Sebagai konsekuensinya, dia menarik seluruh tim dan si kembar dilarang mengikuti semua pertandingan Olimpiade seumur hidupnya. Selanjutnya di nomor 4, kita akan membahas seorang mantan atlet yang meskipun tidak lagi aktif sebagai atlet, ia disebut-sebut terlibat dalam sebuah skandal kecurangan besar menurut beberapa laporan media. Kita berbicara tentang seorang pria yang dipandang oleh banyak orang sebagai pesepak bola Jerman terhebat sepanjang masa dan yang mampu meraih kesuksesan legendaris baik sebagai pemain maupun pelatih, Franz Beckenbauer yang juga dikenal sebagai Sang Kaiser. Selain kesuksesannya dalam olahraga, Beckenbauer juga aktif dalam waktu yang lama sebagai seorang pejabat dan terutama sebagai duta besar untuk DFB yang membuatnya menjadi salah satu figur terpenting dalam sepak bola Jerman. Dengan demikian, ia dikatakan telah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa Piala Dunia 2006 berlangsung di Jerman, sehingga Jerman mendapatkan citra yang sangat positif di mata dunia dengan cara ini. Namun, bertahun-tahun kemudian muncul dugaan bahwa sejumlah pejabat dan manajer FIFA diduga telah mempengaruhi pemberian Piala Dunia kepada Jerman dengan membayar suap. Diduga salah satu dari orang-orang ini adalah Franz Beckenbauer yang menurut beberapa laporan terlibat dalam pembayaran ilegal sebesar beberapa juta franc Swiss, tentunya setara dengan miliaran rupiah yang pada akhirnya menyebabkan Piala Dunia diadakan di Jerman. Sejak tuduhan ini mencuat ke publik, Beckenbauer kerap menghadapi proses hukum dan kini hidup dalam pengasingan serta tidak lagi muncul di depan publik. Namun apakah tuduhan-tuduhan ini sebenarnya benar? Hal itu masih belum diketahui,
Berbeda dengan fakta bahwa Beckenbauer tetap menjadi salah satu orang terpenting dalam sepak bola Jerman. Di nomor 3 kita sampai pada sebuah penipuan yang meskipun tidak secara langsung dilakukan oleh para atlet, namun memiliki dampak yang sangat besar terhadap beberapa pesepak bola terbaik saat itu. Kita berbicara tentang skandal yang masih dikenal sampai sekarang sebagai Calciopoli yang benar-benar mengguncang sepak bola Italia pada tahun 2006. Pada tahun itu terungkap bahwa Direktur Umum Juventus Turin, Luciano Moggi, telah memanipulasi alokasi wasit untuk pertandingan-pertandingan Serie A tertentu dalam skala besar. Dia memastikan bahwa wasit memberikan begitu banyak kartu kuning dalam pertandingan individu sehingga para pemain top diskors pada pertandingan selanjutnya melawan Juventus. Selain itu, ia juga memberikan para wasit jam tangan Rolex dan Ferrari untuk membeli niat baik mereka. Namun setelah beberapa waktu, skandal ini terbongkar oleh percakapan telepon yang bocor sehingga menyebabkan Moggi dilarang untuk menjadi ofisial sepak bola seumur hidupnya. Namun konsekuensi bagi Juventus Turin jauh lebih buruk. Tim papan atas yang baru saja memenangkan kejuaraan lagi dan memiliki pemain-pemain yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia Italia seperti Fabio Cannavaro dan Buffon di barisan pemainnya dihukum dengan degradasi paksa ke Divisi 2 dan juga denda yang sangat tinggi. Meskipun para petinggi dari tim-tim seperti AC Milan dan Lazio Roma juga terlibat dalam skandal ini bersama Moggi, secara keseluruhan keserakahan beberapa orang memastikan bahwa banyak bintang dunia di Juventus saat itu meninggalkan klub atau bermain selama 1 tahun di liga yang lebih rendah yang tidak sesuai dengan level mereka. Pada nomor 2 kita sampai pada kasus yang menunjukkan bahwa siapapun harus berpikir 2 kali jika ingin berbuat curang dalam olahraga. Karena seringkali karir yang menjanjikan lenyap begitu saja dalam waktu singkat setelah seseorang melakukan kecurangan. Inilah yang terjadi pada atlet atletik Rusia Anna Alminova saat ia dihukum karena menggunakan doping pada tahun 2010. Hingga saat itu, Alminova mungkin dianggap sebagai pelari paling menjanjikan di nomor lari 1.500 meter di seluruh dunia dan telah merayakan banyak kesuksesan nasional dalam karirnya yang masih muda, serta kejuaraan indoor Eropa pada tahun 2009. Namun ketika diketahui bahwa ia telah menggunakan doping secara teratur, ia tidak hanya dicopot dari semua gelar yang ia dapatkan sebelumnya, tetapi juga dilarang berpartisipasi dalam olahraga ini oleh Federasi Atletik Dunia selama 3 bulan. Meskipun dia diizinkan untuk berkompetisi lagi setelah itu, dia belum bisa mendapatkan kembali performa dan gelar lamanya hingga hari ini. Akhirnya Anna pun hilang tanpa menorehkan gelar apapun. Nah, di akhir video ini kami akan menunjukkan kepada Sobat Epic sebuah kecurangan yang seharusnya tidak pernah terjadi sebab begitu banyak kamera yang digunakan dalam olahraga ini sehingga kesalahan yang terjadi sebenarnya bisa dicegah. Di nomor pertama kali ini tentang darts dan mungkin pemain terbaik yang pernah ada dalam olahraga ini, Phil the Power Taylor. Taylor yang tidak hanya memenangkan 16 kejuaraan dunia yang luar biasa dalam karirnya, ia juga selalu dianggap sebagai olahragawan yang benar-benar adil, yang selalu bersikap adil bahkan dalam kekalahan pahit melawan orang luar. Namun pada tahun 2013, ia membiarkan dirinya hilaf dan melakukan sedikit kecurangan di sebuah turnamen yang tidak diharapkan akan dilakukan olehnya. Untuk menyelesaikan babak yang disebut sebagai 501 point, Taylor hanya perlu mencapai bidang double 12. Namun ia gagal melakukannya. Meskipun wasit berdiri tepat di samping cakram dan seharusnya melihat Taylor meleset dari lapangan, ia menyebut Taylor sebagai pemenang. Biasanya pada titik ini pemain dart menunjukkan kepada wasit bahwa dia telah melakukan kesalahan, tetapi Taylor dalam kasus ini malah tetap menerima hadiahnya dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tentu saja ada lebih banyak kasus kecurangan yang lebih memalukan daripada ini, tetapi untuk sementara waktu Taylor kehilangan simpati karena situasi tersebut. Dan itulah video kami mengenai 8 atlet yang tertangkap basah melakukan kecurangan. Tuliskan di kolom komentar kisah mana yang menurut Sobat Epic paling mencolok nih. Jangan lupa like video kami jika kalian menyukai konten olahraga kali ini. Subscribe Story Epic juga ya untuk menonton video-video menarik lainnya setiap minggu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao!